setiap anak itu. Nah, ini segaris ya. Setiap anak itu. Rahinatun biaqiqati, tergadai dengan prosesi akikahnya. Bagaimana ini ditunaikan? Kapan? Tudzbahu, dengan disembelihnya ya hewan akikah itu yaumas sabi'ihi, pada hari yang ke-7. Ini poinnya. Oke. Okay? Wa yukhlaqu, bersamaan dengan itu dicukur rambutnya bila ingin disempurnakan sampai cukur habis ya, dibotaki. Wa yusamma, pun demikian diberikan nama terbaik untuknya. Jadi ada 3 proses di sini. Akikah, cukur rambut, diberi nama. Baik. Terkorelasi dengan ini juga ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidz, ada yang menyebut Turmuz, disebut At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 1519. Rawinya langsung dari suaminya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga ini jadi keponakan beliau ya, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ya, radhiyallahu taala anhu karamahullahu wajah. Disampaikan qala aqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan bisyatin. Rasulullah SAW pernah melangsungkan akikah ya untuk cucu beliau Al Hasan ya, pada kambing pertamanya beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah. Jadi ada proses akikah di sini, kemudian ada proses perintah beliau kepada Sayyidah Fatimah ya. Saya evaluasi, beliau berkata kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, apa perkataan beliau? Perhatikan kalimatnya, ahliqi, cukur rambutnya, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi bi fiddatin, kemudian bersedekahlah dengan hasil timbangan cukuran itu dengan perak yang serupa atau yang senilai dengan hasil cukuran itu, dan tentunya diberi nama pada saat itu dengan Al Hasan. Jadi di sini ada akikah, ada juga prosesi cukur rambut. Ini penting nanti saya sampaikan terkait dengan penafsiran waktu prosesi akikah. Teman-teman sekalian, fokus di sini. Pertama, Nabi menyampaikan terkait akikah, kullu gulamin, setiap anak itu. Kata gulam biasanya dalam bahasa Arab itu dilekatkan pada anak dari mulai dia tumbuh ya, menjelang sampai menjelang balig. Jadi belum sampai ke balig ya, belum sampai ke balig. Belum balig. Jadi kalau dia masih dalam kandungan janin, terlahir kemudian disebut maulud ya. Quran surah ke-2 ayat 233 ya, Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam langsung firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Ya, apa firman-Nya? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu. Ya, ini menunjuk kepada ayah yang baru diberikan karunia anak, disebut mauludi lahu. Ini sebagai berkah kepada orang tuanya. Jadi ketika anak itu lahir disebut dengan maulud, yang baru dilahirkan, lalu dari situ berproses menjadi sobi, bayi ya, lalu tumbuh kemudian sampai menjelang balik disebut dengan gulam. Jadi dari anak itu mulai terlahir terus sobi gitu kan, dari terus usia sehari, 2 hari, 3 hari, nah kemudian sampai menjelang balik, nama umumnya disebut dengan apa? Gulam. Baik. Ustaz, gimana kalau ada namanya gulam gitu ya? Apakah belum balik? Nah, mungkin ini pemaknaan berbeda ya. Tapi secara umum namanya demikian. Nah, rahinatun, tergadai ia, kemudian diakikati dengan proses akikahnya. Saya mau sampaikan ini dulu teman-teman. Ya, akikah ini asal katanya dari kata akka, tadi ditemukan di sini di At-Tirmidzi nomor hadis 1519 dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata akka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akka ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya, keadaannya disebut dengan akikah. Akikah itu asal katanya memotong, membelah. Ya. Menyembelih kalau kita sekarang lakukan terhadap hewan, tapi asalnya memotong, akikah ya, memotong, membelah, memisahkan. Dari mana akar kata ini muncul? Ini yang paling menarik. Jadi diksi yang disampaikan
dari ketentuan syariat itu begitu istimewa. Ya, bukan pilihan kata biasa, tapi nanti terkait dengan hikmah-hikmah tertentu. Saya mau gali dulu sedikit teman-teman sekalian ke atas. Jadi ketika manusia tercipta dengan sempurna, kemudian terlahir, selain fisiknya disempurnakan, Quran surah 95 ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian juga diberikan perjalanan kesempurnaan akal, dari mulai informasi dari telinga sampai ke mata, sampai ke pikiran, sampai akal sempurna. Pun demikian jangan lupa ada kesempurnaan dari inti kehidupan, roh, jiwa, nafasnya.